Oke, kita langsung aja ya masuk ke topik 2 mengenai penggambaran objek primitif. Sebelumnya, kemarin di topik pertama Ibu melanjutkan mengenai, model dasar dari grafika komputer, di mana grafika itu kita tahu sendiri ya, grafika komputer adalah ilmu yang berhubungan dengan pembuatan gambar menggunakan komputer melalui tahapan, pemodelan, rendering, dan animasi. Pemodelan sendiri itu, upaya untuk menggambarkan objek nyata ke dalam objek yang memiliki karakteristik geometris, sedangkan untuk renderingnya adalah pemberian nuansa realistis kepada model-model geometris sehingga memiliki sifat keadaan yang menyerupai sebenarnya. Dan terakhir animasi itu adalah teknik-teknik untuk memberikan efek gerakan atau motion pada objek grafis. Pemberian efek gerak ini harus mengikuti kaidah-kaidah normal dari gerakan, baik gerakan manusia, gerakan alam, maupun gerakan objek-objek lainnya. Nah, kita langsung saja. Yang pertama, pengertian objek primitif. Di sini gambar dapat dijelaskan dengan berbagai cara. Bisa menggunakan raster display. Gambar ditentukan oleh suatu set intensitas untuk posisi display pada display, sedangkan dengan scan, tampilan gambar dengan loading array dari pixel ke dalam buffer atau mengkonversikan scan dari grafik geometri tertentu ke dalam pola pixel. Nah, output primitif merupakan paket pemrograman grafika yang dilengkapi dengan fungsi untuk menyatakan scan dalam bentuk struktur dasar, ya, yang kita biasa sebut dengan output primitif, dan memasukkan output primitif tersebut sebagai struktur yang lebih kompleks. Nah, di sini ada elemen-elemen pembentuk objek grafis. Nah, di gambar sini menunjukkan bahwa dari sebuah titik dapat dibentuk objek garis, kemudian ada poligon, kurva, lingkaran, kurva maupun lingkaran. Nah, dengan berdasarkan bangunan ini maka dibentuk objek-objek lain yang lebih kompleks. Di antaranya ada objek-objek 3 dimensi, misalnya kubus, bola, bahkan objek-objek gabungan semua elemen. Jadi berdasarkan yang dari pertama ini, dari titik ini dulu ya. Nah, cara mendapatkan titik ini nanti kita akan Ibu kasih tahu perhitungan koordinatnya seperti apa. Nah, kita masuk dulu ke objek primitif menurut OpenGL. Di sini ada GL points, kemudian ada GL lines, GL line strip, GL line loop, kemudian ada GL polygon, dan lain-lainnya. Ini bisa dibaca sendiri ya. Nah, kita masuk ke penggambaran titik dan garis. Pembentukan titik dilakukan dengan mengkonversi suatu posisi titik koordinat dengan program aplikasi ke dalam satu operasi tertentu menggunakan output. Random scan atau vektor, sistem menyimpan instruksi pembentukan titik pada display list, dan nilai koordinat menentukan posisi pancaran elektron ke arah lapisan fosfor pada layar. Kemudian garis dibuat dengan menentukan posisi titik di antara titik awal dan akhir suatu garis. Nah, di sini kita akan mencoba melihat gambar pertama titik. Perhatikan bahwa sistem koordinat dalam pemrograman grafis berbeda dengan model koordinat kartesius. Pada sistem grafika posisi 0,0 pada kiri atas dari layar, sedangkan menurut sistem koordinat kartesius posisi 0,0 ada di tengah-tengah bidang gambar. Ini nanti dibaca. Kemudian ini ada algoritma dasar penggambaran garis. Persamaan garis menurut koordinat kartesian adalah Y sama dengan M kali X ditambah B, di mana M adalah slope kemiringan dari garis yang dibentuk oleh dua titik, yaitu X1, Y1, dan X2, Y2. Jika diketahui dua buah titik P, X1, Y1, dan Q, X2, Y2, maka B sama dengan Y1 kurang M kali X1. M sama dengan Y2 kurang Y1 per X2 dikurang X1. Nah, algoritma untuk setiap interval X terdapat nilai korespondensi Y dengan interval Y. Ini Ibu langsung saja masuk ke contoh soal bagaimana cara mendapatkan nilai-nilai titik ini agar membentuk garis ya. Nah, di sini kita ketahui dulu A 2,1 dan Oke, kita lanjut untuk penggambaran garis. Diketahui dua buah titik A 2,1 dan B 6,2. Tentukan titik-titik digital yang dilalui oleh garis yang melalui kedua titik tersebut. Di sini diketahui bahwa X1-nya ada 2, X2-nya 6, Y1-nya 1, Y2-nya 4 ya. Nah, kita cari nilai M-nya dulu. M-nya sama dengan Y2 dikurang Y1 dibagi X2 dikurang X1. Di sini sudah Ibu tuliskan 4 kurang 1 dibagi 6 kurang 2 sama dengan 3 per 4 sama dengan 0,75. Kita dapat nilai M-nya, kemudian kita cari nilai B-nya. B sama dengan
Y1 kurang M kali X1 sama dengan Y1-nya berapa? 1 dikurang M 0,75 dikali X1 yaitu 2. Hasilnya min 0,5. Nah, di sini persamaan garis menurut koordinat kartesiansnya Y sama dengan M kali X ditambah B. Ya, M-nya tadi berapa? 0,75 dikali X-nya 2. Kenapa 2? Karena kita lihat dulu di sini X kita mulai dari 2 sampai X6. Jadi kita tulis di sini X2 sampai X6. Ya. Sudah? Jadi kita cari dulu nilai pertama ini, nilai X yang pertama ini untuk mendapatkan nilai Y. Nah, kita balik Y sama dengan M kali X ditambah B sama dengan 0,75 dikali 2 ditambah min 0,5 sama dengan 1. Jadi kalau misalnya kita sudah dapat 1, maka di sini 1. Ya, Ibu tulis, Ibu ketik maksudnya. Berarti semisal kita mau cari lagi X yang 3, kita tinggal ganti nih di sini. Ya, Ibu sudah buatkan juga di sini, jadi kalian bisa lihat nanti ini asalnya dari mana semua. Ya. Di sini juga Ibu sudah otomatis M sama B kan tetap, tinggal nilai Y-nya. Contoh lagi nih, biar tambah paham. Y sama dengan untuk cari nilai ini ya, Y untuk X3 ini. Y sama dengan 0,75 dikali 2 ditambah sorry. Bukan 2 ya. Berarti X-nya adalah 3. X-nya 3, kemudian ditambah min 0,5. Kita lihat. Ibu copy dulu ya. Ini 0,75 dikali 3, kemudian ditambah min 0,5. Bentar. Hasilnya adalah 1,75. 1,75. Tapi di titik koordinat ini kan enggak ada pecahan ya. Jadi bulat 1, 2, 3 dan seterusnya. Jadi kita bulatkan menjadi 2. Ya. Ini Ibu bisa tarik langsung karena Ibu sudah set rumusnya dari awal. Ya, sama kan 1,75. Ini 2,5 kita bulatkan menjadi 3. 3,25 kita bulatkan menjadi 3 dan 4. Bisa ya? Berarti ini sama dengan 1,75. Sama juga untuk mencari nilai X4-nya ini. Berarti 0,75 dikali 4 ditambah min 0,5 hasilnya 2,5. Bagaimana cara menggambarkan titik ini pada sumbu koordinat di sini? Nah, ini kan diketahuinya X2 Y1. Jadi titik-titik digitalnya adalah 2,1, 3,2, 4,3,
5,3 dan 6,4 ya. Bisa dilihat sini, berarti yang pertama 2,1, X-nya 2, Y-nya 1. Berarti dia berada di sini ya. X-nya 2, Y-nya 1. Kemudian di mana lagi? X-nya 3, Y-nya 2. Berarti dia berada di sini. X-nya 3, Y-nya 2. Kemudian X-nya 4, X-nya 4, Y-nya 3. X-nya 4, Y-nya 3. Di sini ya. X-nya 4, Y-nya 3. Sudah? Kemudian X-nya 5, Y-nya juga tetap 3. Berarti dia di sini, dia sejajar. Kemudian X-nya 6, Y-nya 4. Berarti dia di sini. Ya. Jadi dari titik ini kita bisa tarik garisnya dari titik-titik digital yang dilalui oleh garis-garis yang melalui kedua titik tersebut. Jadi di sini kita batasi X-nya 2 sampai 6, kemudian Y-nya 1 sampai 4. Nanti kita pertemuan selanjutnya nanti Ibu kasih tugas, kalian kerjakan. Model pengerjaannya sama kayak yang Ibu kerjakan. Oke, sampai jumpa.